ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus ditunjang dengan kebaikan terhadap sesama makhluk. Inilah ajaran Islam yang luar biasa. Jangankan sesama manusia, sesama binatang pun kita diajarkan, diperintahkan untuk saling menghormati. Bahkan Islam ini enggak ngajarin apa seperti binatang kan. Kalau dalam Islam anjing ini kan dalam Islam najis, tapi enggak boleh kita semena-mena terhadap anjing yang dalam pandangan Islam itu najis. Kalau kita semena-mena terhadap anjing itu pasti ada balasannya. Makanya ada hadis riwayat yang sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, ada seorang wanita pelacur, saat dia minum air, ngambil air dari sumur buat minum, selesai dia minum, dia lihat ada anjing menjulurkan lidahnya ke tanah karena kehausan. Dia ambil lagi, dia turunkan sepatunya, dia ambil air, lalu air itu dia suguhkan kepada anjing yang kehausan tadi. Dengan sebab itu perempuan yang WTS itu pelacur masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, hampir nggak masuk logika, tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya ada seorang perempuan yang tukang ibadah, rajin puasa, sholat malam. Satu saat dia pergi meninggalkan rumah, ditinggalkan kucing peliharaannya tanpa disediakan makanan, lapar sampai mati itu kucing. Dengan asbab itu, perempuan yang tukang ibadah tadi masuk ke dalam neraka jahanam. Ya Allah. Jadi tidak cukup kita hanya hablum minallah, tapi mesti juga kita jaga urusan hablum minan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiz ziham, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin beserta segenap jajaran pengurus, yang sama-sama kita hormati guru kita selaku imam tetap Masjid At-Taqwa Ustadz Herlan Taufik mata'anallah binuri hayatih, para hadirin jamaah dan seluruh hadirin yang insya Allah kita semuanya sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah.
Mudah-mudahan dengan karomah ta'lim ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, Allah anugerahkan kita rizki yang berkah dan berlimpah, serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dari berbagai musibah dan juga wabah. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sekaligus saya juga mohon dibacakan Fatihah. Saya punya guru, tentu guru kita bersama, Kiai Haji Jamalul Lail LC, yang saat ini tengah sakit. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah yang kita baca bersama, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dengan kesehatan yang prima, sehingga bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خصلتان لا شيئا أفضل منهما al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaflatani, ada dua perkara, ada dua hal, la syai'a afdalu minhuma, yang tidak ada sesuatu apapun yang melebihi keutamaan dari dua perkara ini. Dua perkara yang tidak ada satupun perkara atau hal apapun yang lebih utama dari dua perkara pokok ini. Al-imanu billah, yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi porosnya kita ibadah, pondasinya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena iman. Landasan ibadah yang kita lakukan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab sebaik apapun orang berbuat, melakukan amalan yang boleh jadi di mata manusia, amalan itu sangat baik, bermanfaat bagi banyak orang. Namun jika tidak didasari oleh keimanan atau tidak beriman, maka semuanya akan menjadi sia-sia, tidak ada nilainya. Jadi kalau bahasa Al-Quran, orang-orang kafir itu habito amal, amalannya terputus. Sebaik apapun dia melakukan perbuatan di dunia yang punya banyak manfaat buat banyak orang, jika tidak dilandasi oleh iman, maka tidak ada hasilnya, tidak ada nilainya. Artinya tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
wan naf'u lil muslimina. Yang kedua adalah memberi manfaat kepada sesama orang Islam. Jadi dua pokok, dua landasan, dua poros di dalam agama yang tidak ada satu pun bisa mengalahkan dua poros ini. Pertama apa? Iman kepada Allah. Yang kedua memberikan manfaat terhadap sesama. Karena memang intinya orang ibadah itu adalah takut tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah dan bermanfaat, memberikan manfaat bagi sesama manusia. Yang di dalam konsep Al-Qur'annya dikenal hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi secara vertikal kita beribadah kepada Allah karena tunduk kepadanya, dan secara horizontal kita harus mempunyai manfaat bagi sesama manusia. Makanya kata Nabi, khairun nas yanfa'ukumun nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang punya banyak manfaat buat manusia lainnya. Sepandai apapun kita, sekaya apapun kita, kalau kita tidak punya manfaat buat orang lain, apa artinya? Jadi dua poros ini sesuatu yang sangat baik, modal, pondasi paling utama yang tidak ada hal apapun yang bisa mengalahkan dua hal ini. Dan inilah poros ibadah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi sesama manusia. Setiap kita bisa memberikan manfaat kepada sesama sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan jabatan kita masing-masing, sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Makanya dua hal ini di dalam Al-Quran selalu digandeng. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Wa aqimus sholat, mendirikan sholat, beribadah kepada Allah, hablum minallah. Tidak cukup cuma ke situ, tapi wa atuz zakah, mengeluarkan zakat, baik infak, sedekah atau zakat wajib, zakat sunnah. Jadi dua hal yang selalu diselaraskan dan selalu beriringan di dalam Al-Quran. Waskurli wali walidaika. Allah berfirman juga di dalam Al-Quran, dan bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tua, Allah dan manusia. Bahkan kalau kita perhatikan ayat pertama di dalam surat Al-Baqarah, ini filosofi orang Islam itu adalah allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allazina yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada yang gaib, termasuk Allah. Allah itu kan gaib, tetapi ada, pasti adanya, jelas adanya, dengan melihat penciptaannya. Nah, kemudian
dari refleksi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membuktikan keimanan kita dengan cara apa? Wa aqimus shalah. Mewakili dari perbuatan-perbuatan lain sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dirikan salat. Setelah hablum minallah kita baik, urusan kita dengan Allah, pergaulan kita dengan Allah baik, maka kita juga harus memperbaiki hubungan dengan sesama. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebagian rezeki yang Allah berikan, yunfikun, infakkanlah, belanjakanlah untuk sesama. Jadi enggak bisa kita beribadah ini cukup hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tidak peduli dengan sesama. Yang penting Allah. Betul. Tapi ada hal lain yang juga perlu kita jaga, perlu kita tunaikan haknya. Yang kalau kita rampas haknya atau kita zalimi haknya, sehebat apapun ibadah kita, ini ibadah kita akan hancur, amal kita akan musnah. Bahkan ini yang dimaksud dengan orang yang, istilah orang dagang, tekor, rugi besar. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat begini, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang rugi itu? Para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu. Orang yang rugi itu menurut kami, hai Rasulullah, orang yang enggak punya harta, enggak punya uang, enggak punya dirham. Nabi bilang bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan orang rugi itu akan datang nanti di hari kiamat, orang dengan membawa pahala sholat yang banyak, pahala ngaji banyak, pahala ibadah haji, pahala umrah, pahala sedekah, zakat, pahala menyantuni anak yatim banyak. Tapi dia pernah menyakiti orang lain, wa daraba haja, memukul orang lain, wa safaka dama haja, pernah menumpahkan darah orang lain. Haja min hasanatihi wa haja min hasanatihi. Semua kebaikan-kebaikan orang itu diambil oleh orang yang pernah dijolimi, orang yang pernah dicaci maki, orang yang pernah dikata-katain, orang yang pernah disumpahin, orang yang pernah dipukul, orang yang pernah dijolimi. Sampai habis itu amalan orang yang tukang sholat, ahli ngaji, ahli ibadah, habis amalnya. Buat apa? Buat bayar hak terhadap sesama manusia yang pernah dia rampas haknya, dia zalimi perasaannya ataupun badannya. Sehingga apabila habis semua pahala orang itu, tapi urusannya belum selesai sama manusia, masih ada yang dikatain belum diurusin, yang dicaci maki, yang buahnya dipetik tanpa bilang-bilang, masih ada yang belum diurusin. Akhirnya apa? Karena pahalanya sudah habis, maka dosa-dosa orang yang dijolimi ini dilimpahkan kepada orang ahli ibadah tadi. Sampai apa? Sampai kemudian dia dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kenapa? Tidak menjaga hak sesama, borok-borok memberikan manfaat, tetapi justru membuat mudarat, menjolimi sesama. Itulah kenapa dosa kepada sesama enggak bisa diampuni dengan Allah kalau orang yang pernah dijolimi tidak memaafkan, dan kita tidak minta maaf. Kalau dosa sama Allah, kita bertaubat, selesai. Kita bertaubat kemudian beribadah dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, selesai. Tapi kalau sesama manusia, walaupun kita sudah taubat kepada Allah, kalau hak manusia yang pernah kita ambil,
tanpa kita selesaikan, tanpa kita minta maaf, nggak selesai. Harus diselesaikan. Dosa kepada Allah gampang, kita bertaubat selesai. Tapi dosa kepada sesama manusia, kalau barangnya pernah kita ambil, pulangin. Kemudian apa? Minta maaf. Selesai baru. Jadi inilah dua hal yang harus kita jaga. Hak Allah dan hak sesama manusia. Yang dua hal ini merupakan pokok dalam agama. Makanya tidak ada satupun perkara, kata Nabi, yang lebih utama dari dua hal ini yang harus kita jaga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'i hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha, siapa yang bangun pagi, la yanwi zulma, dia tidak punya niat untuk berbuat kezaliman, untuk melakukan kejahatan, untuk menyakiti sesama, ala ahadin, kepada siapapun, ghufira lahu ma jana, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi orang yang bangun pagi hatinya bersih, nggak punya rasa dengki, nggak punya sikap iri kepada siapapun, apalagi niat untuk berbuat zalim. Pokoknya hatinya bersih, nggak ada niat yang buruk. Saat dia bangun pagi tidak punya pikiran yang jelek, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bangun pagi nggak punya niat jelek, itu dosa kita diampunin. Apalagi kalau kita bangun pagi punya niat baik, niat ibadah, wah, itu lebih dahsyat lagi. Jadi rahmat Allah ini selalu mendahului azab. Jadi kalau orang mengatakan Allah tidak adil, ini salah besar. Kita punya niat terbesit berbuat jahat sama orang, tapi niat kita nggak terlaksana, Allah nggak tulis, Allah nggak bikin dosa. Tapi kalau kita punya niat baik, namun niat kita tidak terlaksana, itu Allah kasih pahala satu, Allah catat. Coba kurang bagaimana? Walaupun kita niat baik tapi tidak terlaksana, Allah catat, Allah kasih pahala. Niat doang nggak terlaksana satu, tapi niat kemudian dibuktikan dengan pelaksanaan, tercapai dengan pelaksanaan 10 pahala. Urusan yang jelek, niat doang nggak terlaksana, nggak dicatat. Tapi kalau dia niat kemudian terlaksana, itu niat jahatnya bisa dilaksanakan, Allah cuman kasih dosa 1, enggak 10. Kan tadi kebaikan 10, tapi dosa enggak 1. Jadi kurang apa? Baiknya Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Wa man asbaha, dan barang siapa yang bangun pagi, yanwi, dia punya niat nusratal mazlumi, punya niat untuk menolong orang yang dizalimi, wa qada'i hajatil muslimi,
dan menunaikan, memenuhi kebutuhan orang-orang Islam atau sesama muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, maka dia akan mendapatkan pahala seperti haji yang mabrur. Allah karim. Wa man asbaha, siapa yang bangun pagi, nusratal majlum, yanwi nusratal majlum, dia punya niat di dalam hatinya pengen nolong orang. Boleh jadi malamnya dia dapat cerita, oh si Anu ini dapat tekanan, dijolimi oleh seseorang, saya mau nolong dia. Kemudian dia laksanakan wa qada'a hajatul muslimi, atau dia memenuhi kebutuhan sesama muslim. Dari kemarin dia sudah ngincer, wah ini si Anu teman saya, ini kayaknya perlu biaya, perlu dibantu. Ini niat doang, baru niat doang. Atau dia memenuhi hajat sesama muslim, kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, maka itu dia mendapatkan pahala dari Allah seperti pahala orang yang melaksanakan haji yang hajinya mabrur, haji yang diterima. Sebab enggak semua haji mabrur, ada haji yang timbang haji doang, keluar biaya, keluar tenaga, keluar waktu, tapi pahalanya enggak dapat. Tapi ini dipastikan oleh Allah lewat lisan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang suka memenuhi kebutuhan sesama dan juga menolong orang lain yang terzalimi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji yang hajinya mabrur. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan bagi haji yang mabrur illal jannah, kecuali surga. Jadi belum tentu juga ibadah haji itu lebih baik dari sekedar orang ngasih duit ke orang lain karena memang dia butuh. Belum tentu. Tergantung niatnya, keikhlasannya. Jadi orang yang menolong sesama yang dizalimi atau dia memenuhi kebutuhan sesama orang Islam, itu Allah kasih pahala. Padahal itu baru niat, yanwi nusratal mazlumi wa qada'il hajatil muslim, baru niat untuk menolong orang yang terjolimi dan juga memenuhi hajat sesama muslim, dia mendapatkan pahala seperti pahala haji mabrur. Itulah kenapa niat orang mukmin itu lebih baik dari amalannya. Besarnya pahala ibadah orang bukan dari cakepnya, bagusnya dia ibadah, sholat gerakannya sedemikian rupa, begitu indah, gemulai dipandang mata, tapi niatnya melenceng, nggak ada apa-apanya. Tapi niatnya cakep lillah, benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Meski tampak dalam pandangan mata manusia, gerakannya cuma begitu-gitu aja, sederhana, nggak ada yang menarik, tapi niatnya mantap, lurus, bersih. Maka inilah yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud dari niat seorang mukmin lebih baik dari amalannya. Apalagi niatnya baik, amalannya mantap, niatnya ikhlas karena Allah, amalannya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka ini puncaknya dari ibadah. Allah akan berikan amal pahala yang berlipat-lipat ganda.
Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ila Allah taala, sepaling dicintai hamba oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anfa'un nasi lin nasi, adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Wa afdalul a'mali, dan paling utamanya perbuatan atau amal, idkhalus sururi ala qalbil mu'mini, yaitu idkhalus sururi, memasukkan rasa surur, gembira, senang, ala qalbil mu'min, kepada hati seorang mukmin, yatrudu anhu ju'an, yang dibuktikan dengan menolongnya dari kelaparan, au yaksifu anhu karaban, atau melepaskan kesulitan orang mukmin, au yaqdi lahu dainan, atau melunasi hutang sesama mukmin. Ini ajib lagi. Afdalul ibadi ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, anfa'un nasi linnas, hamba yang paling banyak membawa manfaat bagi manusia. Kita hidup kaya raya, terhormat, punya jabatan tinggi, tapi enggak bawa manfaat buat lingkungan, enggak bawa manfaat kepada sesama. Jadi anggota dewan umpamanya, saat dia nyalonin, orang diiming-imingin, dibantu, begitu jadi lingkungannya enggak dipikirin. Padahal sudah bangga orang kampung, lingkungannya, dia terangkat menjadi anggota DPR dengan harap apa? Bisa membantu aspirasi masyarakat setempat. Tapi nggak bawa manfaat, nggak ada artinya. Tapi walaupun dia tidak punya jabatan, namun dia punya banyak manfaat, memberikan manfaat, entah itu dengan pikirannya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, bahkan dengan doanya. Maka inilah hamba yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa afdalul a'mal, dan paling utama perbuatan amal ibadah, idkhalus surur ala qalbil mu'min, menyenangkan hati orang mukmin. Inilah pentingnya kita menghormati sesama, menghargai sesama. Jadi saya sampaikan tadi, ibadah sehebat apapun kita, sholat tahajud rajin, puasa sunnah rajin, tapi kalau sering membuat sakit orang lain, apalagi sesama mukmin, ya Allah, ibadah kita nggak ada nilainya. Bahkan tadi apa? Termasuk orang yang rugi, termasuk orang yang muflis, bangkrut, modal banyak, dagangan banyak, tapi uang banyak, tapi nggak ada untungnya, malah rugi buat bayar sono sini. Ini pentingnya kita memberikan manfaat dan kegembiraan kepada manusia. Makanya dalam Islam itu, tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita menampakkan wajah yang manis, enak dipandang, di mana orang melihatnya enggak kesal. Ada kan orang kalau dipandang enak, ngomongnya enak, kalau bicara santun, sifatnya lembut, akhlaknya mulia, enak. Itu yang kayak gitu, yang paling baik dalam urusan amal atau ibadah. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah, jadi memasukkan rasa senang kepada hati sesama mukmin, yatrudu anhu jau'an, dibuktikan dengan menolong orang yang lapar tadi, au yaksifu anhu karaban, atau mengangkat kesusahan, kesulitan orang lain, kita peduli, kita bisa bantu dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, kita berikan, kita laksanakan. Itu namanya kita peduli dengan sesama.
Karena memang ada hadis begini, Nabi bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang melepaskan kesulitan orang lain di dunia, nanti Allah akan lepaskan kesulitan dia di akhirat. Di akhirat nanti kita, Masya Allah, itu perasaan takut, salah, gemetar, menggigil, galau, semuanya jadi satu, mencekam. Kenapa? Karena di situ hari penentuan kita. Kita dikumpulkan dengan semua manusia begitu banyak, sampai rasa takut kita mengeluarkan keringat yang banyak. Bahkan digambarkan orang sampai berenang di atas keringatnya sendiri. Matahari didekatkan persis di kepala kita. Jadi kayak apa tuh suasananya? Nah, orang yang suka melepaskan kesulitan orang lain, dia akan dilepaskan, dikasih rasa nyaman. Termasuk saat pertanyaannya, karena dia sering memudahkan orang, membantu orang lain, dikasih mulus. Jadi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus ditunjang dengan kebaikan terhadap sesama makhluk. Inilah ajaran Islam yang luar biasa. Jangankan sesama manusia, sesama binatang pun kita diajarkan, diperintahkan untuk saling menghormati. Bahkan Islam ini enggak ngajarin apa seperti binatang. Kan kalau dalam Islam anjing ini kan dalam Islam najis, tapi enggak boleh kita semena-mena terhadap anjing yang dalam pandangan Islam itu najis. Kalau kita semena-mena terhadap anjing, itu pasti ada balasannya. Makanya ada hadis riwayat yang sahih Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada seorang wanita pelacur, saat dia minum air, ngambil air dari sumur buat minum, selesai dia minum, dia lihat ada anjing menjulurkan lidahnya ke tanah karena kehausan. Dia ambil lagi, dia turunkan sepatunya, dia ambil air. Lalu air itu dia suguhkan kepada anjing yang kehausan tadi. Dengan sebab itu perempuan yang WTS itu, pelacur, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, hampir nggak masuk logika, tapi itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebaliknya, ada seorang perempuan yang tukang ibadah, rajin puasa, sholat malam. Satu saat dia pergi meninggalkan rumah, ditinggalkan kucing peliharaannya tanpa disediakan makanan, lapar sampai mati itu kucing. Dengan asbab itu, perempuan yang tukang ibadah tadi masuk ke dalam neraka jahanam. Ya Allah. Jadi tidak cukup kita hanya hablum minallah, tapi mesti juga kita jaga urusan hablum minan nas, hak sesama manusia, urusan sesama manusia, yang bahkan inilah yang harus lebih utama diselesaikan kepada yang bersangkutan. Tidak cukup kepada Allah. Betul Allah Maha Pengampun, betul Allah Maha menerima taubat, tapi urusan kita kepada manusia selesaikan dulu. Allah nggak akan mau ngampunin kita kalau urusan kita dengan sesama tidak diselesaikan. Coba itu. Makanya Islam ini rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada sesama manusia, binatang najis pun harus dihormati. Maka heran kita kalau ada orang yang mengatakan Islam itu radikal, Islam itu teroris. Entah dari mana penilaiannya, sumbernya, dasarnya. Orang kita terhadap binatang aja harus hormat, apalagi sesama manusia. Dan sesama manusia enggak hanya orang muslim, non muslim pun wajib kita hormatin. Enggak boleh kita langgar haknya, enggak boleh kita zalimi. Makanya enggak sempurna iman kita kalau kita tidak bisa menghargai sesama, dan bahkan kita enggak akan bisa meraih surga. Jangankan surga, wanginya surga
yang wanginya itu bisa tercium dari jarak ribuan tahun orang berjalan, nggak akan dirasakan kalau kita menjolimi orang non muslim. Ini bukan sesama muslim, kita bukan bicara sesama muslim atau orang beriman, non muslim yang kita langgar haknya, kita nggak bisa mendapatkan wanginya surga. Man qatala muahidan, barang siapa yang membunuh orang non muslim muahid, atau ada lagi man qatala zimman, orang yang membunuh orang kafir zimmi, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan bisa mencium wanginya surga, wanginya doang. Padahal urusan sama siapa? Orang non muslim. Jadi begitu luar biasanya tatanan agama Islam dalam menghargai sesama manusia. Maka sungguh aneh kalau kita dengar ada kalimat Islam itu kejam, radikal, teroris. Nggak ada dasarnya. Wa khoslatani la syai'a ahbasu ay anjasu minhuma asyirku billah wa dzurru bil muslimina. Wa khoslatani, dan dua perkara pokok, la syai'a, yang tidak ada sesuatu pun, ahbasu, ahbasu bimakna anjasu, yang lebih najis, maksudnya lebih kotor, lebih rendah. Tidak ada dua perkara yang lebih, tidak ada perkara apapun yang lebih kotor, lebih rendah, lebih buruk dari dua perkara ini. Apa itu? Minhuma, di antara keduanya, yang pertama asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa terbesar yang tidak terampuni, tidak akan pernah sampai kapanpun, abadan, selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni syirik, orang yang mensekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah ampuni dosa-dosa yang lain. Ini yang paling super buruk. Na'udzubillah. Yang kedua, wadzurru bil muslimina, membuat mudarat, membuat kerugian, membuat kejahatan, menyakitkan terhadap sesama muslim, bi abdanihim, baik dengan badannya, au amwalihim, atau dengan hartanya. Fa inna jami'a awamir Allah ta'ala tarji'u ila khoslataini at-ta'zimi lillahi ta'ala, karena semua perkara itu kembali kepada dua hal ini, dua perkara yang sangat penting. Yang tadi, yang pertama iman kepada Allah dan berbuat baik terhadap sesama manusia, dan dua hal yang terburuk sebaliknya, yaitu mensekutukan Allah atau syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan wadzurru lil muslimin, orang yang suka nyakitin, berbuat zalim, melanggar hak sesama umat Islam. Jadi ini satu nasihat pokok yang indah dalam agama yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang jika kita pegang dua hal ini, insya Allah hidup kita akan selamat, baik dunia ataupun akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahal azim wa lakal hamdu ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tadfa'u biha 'anna jami'al bala wal adwa wal waba. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka rizqan wasi'an wa nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih
ذات بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن شيء الأسقام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.